time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Chandra Kalista dengan NIM 43040250075. Di video kali ini, saya ingin membahas satu artikel jurnal yang menarik banget dan menurut saya relevan dengan kehidupan pendidikan kita saat ini. Tema yang saya pilih adalah hubungan antara pendidikan akhlak dengan kondisi psikologis. Kenapa saya pilih tema ini? Karena menurut saya pendidikan akhlak itu nggak cuma membentuk perilaku lahiriah, tapi juga punya pengaruh besar terhadap kondisi batin dan kesehatan psikologis anak. Ketika seseorang siswa punya akhlak yang baik dan iman yang kuat, biasanya kondisi emosional dan jiwanya juga jadi lebih tenang dan stabil. Artikel yang saya bahas berjudul Pengaruh Implementasi Pembelajaran Akidah Akhlak dalam Pengembangan Karakter Religius Siswa, yang disusun oleh Teti Indriani dan Aprizal Wahyudi Diprata. Artikel ini diterbitkan di Jurnal Pendidikan Siber Nusantara JPSN volume 1 nomor 2 periode April sampai Juni tahun 2023. Secara garis besar, artikel ini membahas bagaimana penerapan pembelajaran akidah akhlak di sekolah bisa berpengaruh terhadap pembentukan karakter religius siswa. Penulis menekankan bahwa pelajaran akidah akhlak bukan hanya sekedar menyampaikan pengetahuan tentang agama, tapi juga menjadi sarana untuk menanamkan nilai moral, spiritual, dan sikap hidup yang baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pembelajaran akidah akhlak bisa membentuk siswa yang tidak hanya tahu tentang ajaran agama, tapi juga mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam artikel ini, pembelajaran akidah akhlak dibagi menjadi 3 tahapan utama. Yang pertama ada perencanaan pembelajaran, di mana guru tuh menyiapkan tujuan, materi, dan metode yang sesuai dengan nilai-nilai keagamaan. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran, di mana guru berperan sebagai teladan, membiasakan perilaku baik, dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan tapi bermakna. Dan yang ketiga, evaluasi pembelajaran, yang nggak cuma menilai pengetahuan agama secara teori, tapi juga perubahan sikap dan perilaku siswa dalam kehidupan sehari-hari. Artikel ini juga menyoroti bahwa keberhasilan pendidik akhlak sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, baik itu sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Kalau nilai-nilai akhlak yang ditanam di sekolah didukung juga di rumah dan di lingkungan sosial, maka hasilnya akan jauh lebih kuat dan konsisten. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka atau library research. Jadi penulis nggak melakukan penelitian lapangan, melainkan mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian sebelumnya. Dengan cara ini, penulis bisa menyusun gambaran umum tentang bagaimana implementasi pembelajaran akidah akhlak bisa membentuk karakter religius siswa. Dari hasil analisisnya ditemukan bahwa pembelajaran akidah akhlak punya pengaruh positif terhadap pengembangan karakter religius siswa. Siswa yang mengikuti pembelajaran ini dengan baik cenderung menunjukkan perilaku seperti jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan punya empati sosial yang tinggi. Namun, efektivitas pembelajaran ini ternyata juga sangat bergantung pada kondisi psikologis siswa. Kalau siswa dalam keadaan stres, cemas, atau punya masalah emosional, nilai-nilai akhlak yang diajarkan jadi lebih sulit diterima dan dihayati. Sebaliknya, kalau kondisi psikologisnya baik dan stabil, mereka akan lebih mudah memahami dan menerapkan ajaran akhlak itu dalam kehidupan sehari-hari.
Kelebihan dari artikel ini adalah pembahasannya cukup lengkap dan sistematis. Penulis mampu menjelaskan proses pembelajaran akidah akhlak, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi dengan sangat jelas. Selain itu, artikel ini juga menekankan pentingnya peran guru sebagai teladan, bukan hanya pengajar, tapi juga panutan moral bagi siswa. Sedangkan kekurangannya karena penelitian ini menggunakan studi pustaka, maka belum ada data langsung dari lapangan. Akan lebih kuat kalau ada penelitian lanjutan yang melibatkan observasi atau wawancara dengan guru dan siswa, supaya hasilnya lebih konkret dan aplikatif. Kesimpulannya, pembelajaran akidah akhlak punya peran besar dalam membentuk karakter religius siswa. Kalau prosesnya dilakukan dengan pendekatan yang menyentuh aspek psikologis dan emosional peserta didik, hasilnya akan jauh lebih efektif. Pendidikan akhlak yang baik bukan hanya membuat siswa jadi sopan dan patuh, tapi juga membantu mereka punya ketenangan batin, empati, kesadaran spiritual yang kuat. Jadi bisa disimpulkan juga bahwa pendidikan akhlak dan kondisi psikologis itu saling berkaitan erat. Ketika siswa merasa aman, dihargai, dan didampingi secara emosional, nilai-nilai akhlak yang diajarkan akan lebih mudah tumbuh dalam dirinya. Sebaliknya, pendidikan yang hanya fokus pada teori tanpa memahami sisi psikologis siswa seringkali kurang berhasil dalam membentuk karakter yang sebenarnya. Itulah pembahasan saya tentang artikel pengaruh implementasi pembelajaran akidah akhlak dalam pengembangan karakter religius siswa. Semoga penjelasan ini bisa menambah pemahaman kita semua tentang pentingnya pendidikan akhlak yang berpadu dengan pendidikan psikologis siswa. Terima kasih. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam menyampaikan informasinya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.